Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar. Pagi ini setiap Jumat pagi ya, dari jam 7 sampai jam 8 pagi kita akan berbincang di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Program ini juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo sebagai radio host, juga bersama Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika, Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Pagi ini juga untuk Anda yang sedang menyimak program Perspektif, mudah-mudahan Anda juga bisa mengikuti sampai selesai nanti ya, karena tentunya kita masih nanti akan memberikan kesempatan untuk Anda juga bisa ikutan sharing di program Perspektif pagi hari ini, yang hari ini nanti kita akan bahas tentang memaknai Pancasila dalam kehidupan beragama. Ya sahabat, bukan saatnya kita terkotak hanya karena keyakinan yang berjarak. Kita punya Pancasila sahabat, Pancasila yang terlahir untuk menyatukan kita semua. Pagi ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pagi ini saya sudah tersambung via Zoom. Beliau selaku Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Jawa Timur bersama Insinyur Haji Tamhid Masyhudi. Assalamualaikum Yai. Saya panggilnya Pak Yai atau Bapak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Mas saja atau Cak gitu. Oh iya. Cak ya. Saya ingat dulu waktu kita ngobrol di program yang sama, ini ada mintanya ada panggilan apa ya khusus gitu loh. Saya lupa apa gitu. Oh berarti kalau panggil Cak mintanya disamakan dengan Cak Parto yang hari ini nanti. Itu cocok, itu lebih familiar. Iya, tapi hari ini sesaat lagi deh. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung dengan kita, Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ya, ini mumpung masih di bulan Syawal, saya nggak enak panggil Cak ya. Pak Tamhid, mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin ya. Mewakili sama-sama, semuanya. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir batin kepada semua pendengar, pemirsa di radio jejaring yang saat ini kita mengikuti. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bapak, kami juga yang muda di sini ya, tentunya banyak kesalahan-kesalahan juga, mohon dimaafkan. Dan ya rasanya ini memang kalau momentum-momentum sebuah peringatan hari raya dari umat beragama itu rasanya memang kayak teduh gitu ya, kayak tenang begitu ya. Nah, padahal di setiap agama-agama yang ada ini mereka membawa membawa ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan masing-masing begitu. Masya Allah ya, ini indahnya begitu Pak Tamhid ya. Rasanya memang walaupun kita yang beragama Islam yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi beliau-beliau di sana, sahabat-sahabat kita yang beragama non-Muslim pun turut merasakan kebahagiaannya dan ya dengan rasa empati juga memberikan ucapan selamat begitu. Dengan perbedaan ini, tapi kita disatukan dengan adanya Pancasila. Kalau tadi di awal saya sudah melakukan pembukaan. Apalagi kalau ngomongin tentang umat beragama, nah ini berada di bawah naungan Forum Kerukunan Umat Beragama sendiri. Pak Tamhid, boleh pagi ini berkaitan dengan tema kita ini ya. Boleh dimukadimah dulu deh, silakan Pak Tamhid. Terima kasih. Pagi ini kita semua alhamdulillah bisa sharing ya pendapat, pikiran, masukan untuk mengokohkan kekuatan kita di naungan Pancasila Negara Republik Indonesia, yang menurut saya ini adalah sebuah khazanah yang memang tidak ada di negeri lain, yang ada hanya di Indonesia. Indonesia memiliki luasan yang sangat luas kalau dibandingkan itu sama saja dengan
dari England sampai ke Myanmar ya. Luasnya Indonesia mulai Sabang sampai Merauke itu. Ya, belum lagi kita memiliki sejumlah suku bangsa yang beraneka ragam, bahasa yang jumlahnya sangat banyak. Di sebuah kampung saja kita bahasanya juga bisa beda dan lain sebagainya. Belum lagi agama yang resmi itu kan ada 6 agama ya di negeri kita. Nah, kepercayaan agama yang lain ya di daerah-daerah tertentu itu juga ada. Nah, ini khazanah yang luar biasa ya. Memang pemerintah melakukan penetapan ya kaitannya dengan 6 agama yang resmi. Di balik itu ada keharingan, ada kepercayaan macam-macam itu. Dan itu semuanya ada di negeri kita loh. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang harus tetap kita jaga dalam naungan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 ya, Pancasila yang sangat kita hargai sebagai sebuah kekuatan kita untuk merekat dari berbagai agama. Masing-masing agama ya tentunya punya pedoman. Ya, pedoman kalau Islam itu ada Al-Qur'an, ya kalau di Nasrani baik yang di Kristen maupun Katolik itu ada kitab Injil, kemudian di agama Buddha ada Konghucu, ada kemudian di Hindu juga ada. Semua itu memiliki pedoman bagi umatnya. Ya, masing-masing agama itu memiliki berbagai macam ajaran-ajaran yang antara lain satu dengan yang lain itu bisa tidak sama. Nah, oleh karena itu dalam forum kerukunan umat beragama itu selalu ditekankan dalam forum-forum kerukunan itu kita tidak boleh menafsiri agama lain. Tidak boleh membicarakan kaitannya dengan teologi agama lain. Nah, Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya beliau Ketua Umum PBNU pada periode yang lalu itu menyatakan yang sama jangan dijadikan berbeda, yang berbeda jangan disama-samakan. Itu memaknai kerukunan dan memahami bagi agama lain. Itulah Mbak. Ya. Jadi intinya kalau terkait dengan keyakinan ya sudah selesai di situ, tapi dalam kebersamaan sosial ini yang itu yang masih bisa dilakukan begitu ya Pak ya? Benar, ya. Iya, dalam wujud real dari kegiatan ataupun aktivitas masyarakat kita begitu melihat budaya Jawa Timur sendiri begitu Pak Tamit. Ini seperti apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin sudah terlaksana sampai saat ini di Jawa Timur sendiri? Ya, dalam mengamalkan Pancasila ini memang terjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang Mbak Ika, bahwa Pancasila kita ini kan diuji. Kita tahu dalam Orde Lama dulu juga pernah mengalami sebuah gejolak yang luar biasa. Kemudian di Orde Baru yang terkenal dengan penataran P4-nya itu, harapannya adalah supaya kita juga memahami Pancasila dengan baik dan benar. Nah, kemudian di Orde Reformasi ini juga sama saya kira. Kita juga diuji kaitannya dengan kesaktian Pancasila kita. Ya, oleh karena itu harus kita jaga, kita tempatkan di tempatnya. Jangan sampai kemudian Pancasila itu kita geser-geser, ya sering kita dengarkan, kemudian mencoba kemas sedemikian rupa, kemudian Pancasila yang sudah diputuskan, ditetapkan dengan isi yang 5 itu, ya kemudian digeser menjadi 3, kemudian menjadi 1 dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya grounded dari kekuatan Pancasila itu sendiri. Biarkanlah Pancasila yang sudah ditetapkan oleh founding mother dan founding fathers kita yang luar biasa itu, ya ini harus kita jaga dan kita tempatkan pada posisinya sebagai kekuatan untuk menyatukan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Nah, khususnya Jawa Timur, saya kira ini sangat penting sekali bahwa Pancasila menjadi kekuatan bagi kita
ya untuk menyatukan dengan berbagai macam kekuatan yang ada di negeri kita. Dengan Pancasila ini kita bisa menjadikan diri kita ya dengan orang lain itu bisa bersama-sama menyatu untuk membangun Jawa Timur menjadi sebuah kawasan dengan pertumbuhan yang terus-menerus kita jaga dan baik. Ya, saya melihat ya dengan kekuatan Pancasila inilah kita sekalian bisa menjadikan negeri kita, Jawa Timur kita, menjadi negeri dan kawasan Jawa Timur yang aman, tentram, dan memiliki sebuah wawasan kebersamaan di antara kita. Sekecil apapun persoalan harus kita bicarakan, kita diskusikan, dan kita kembalikan apa yang harus kita selesaikan terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Itulah Jawa Timur. Dan kita melihat bisa menyelesaikan berbagai macam konflik ya, misalnya yang paling lama itu kan soal Syiah yang dari Sampang itu, dan akhirnya kan bisa kita pulangkan kembali meski sudah bertahun-tahun ditempatkan di Jemundo, tapi akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran kita secara terus-menerus kita dialogkan dan kita sadarkan, dan baik teman-teman yang mengungsi di Jemundo maupun masyarakat bahkan ulama yang ada di Sampang akhirnya saling menerima dan sekarang saling dijaga antar mereka, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Itulah salah satunya Mbak Tika. Iya, baik. Ya, memang kalau ngomongin tentang agama ini kayaknya menjadi isu yang paling riskan untuk bisa dipakai begitu ya dalam membenturkan ataupun memberikan jarak begitu ya antar individu ataupun masyarakat kita ya di Indonesia ini. Ya, inilah yang sepertinya memang harus dihadirkan ya Pancasila itu kembali, terutama di generasi muda ini yang harapannya kan generasi muda tidak lupa dengan dasar negara kita sendiri ini sebagai Pancasila. Baik, ini Pak Tamhid, kita sudah tersambung bersama Bapak Suparto Wijoyo. Bapak Suparto Wijoyo sudah masuk ya. Cak Parto, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yai Tamhid Mas. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Prof, Cak Prof. Nah. Cak Prof. Cak Prapto. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih. Pokoknya acaranya anak jenengan itu saya masukin kari-kari ai. Karena tidak boleh kiai dulu. Mendengarkan kiai. Alhamdulillah, saya seneng ini. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya Cak Parto ya, Masya Allah. Ya. Baik, ya hari ini ngomongin tentang Pancasila. Kita ini kalau tadi di awal Cak Parto saya menyebutkan bahwa sebetulnya kita ini sudah waktunya untuk tidak terkotak gitu ya, karena keyakinan kita, terutama kalau ngomongin tentang agama, karena kita ini punya Pancasila. Pancasila ini dilahirkan untuk menyatukan kita, Cak Parto. Setujukah Cak Parto? Iya, setuju. Sampai kayak kesimpulan ya nggak setuju. Ya, karena Cak Parto ini juga pengajar filsafat Pancasila ya di Fakultas Hukum dan juga sekaligus Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, yang penting iya. Yang penting itu juga selalu siaran berperspektif. Oke. Jabatan tertinggi siaran ini ya. Waduh, Masya Allah. Benar. Iya. Nah, kalau versi Cak Parto sendiri ini ngomongin tentang Pancasila, bagaimana definisi Pancasila sendiri dikaitkan juga dengan kebersamaan, juga keberagaman agama yang ada di Jawa Timur khususnya. Cak Parto, silakan. Coba Yai, pertanyaannya host acara pagi ini, coba Yai ya. Kalau ngalang-ngalang ujian keliru ya. Aduh. Kayak ujian disertasi. Soalnya semalam saya sudah belajar itu. Saya mempelajari, saya baca ada postingan di salah satu media yang dikirimkan ke WhatsApp saya. Jadi agak cerdas sedikit mungkin ya, mungkin. Iya, kayak ujian disertasi ngalang-ngalang itu besar UNER kabeh lho itu pertanyaan. Aduh, Masya Allah. Iya, silakan Cak Parto. Nggih. Mbak Tika, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Yai Tamhid Masyhudi. Saya juga setuju semua yang terjadi.
juga saya ini nambah saja. Yang muda mencoba sudah kenal Pancasila dengan baik. Yang muda, saya ini percaya bahwa yang muda-muda sekarang sudah mencoba memahami Pancasila dengan baik. Yo, ini ono sing nakal-nakal sedikit, ya itulah tugas dakwah. Kalau nggak ono sing nakal, umat ini kalau nggak ada yang nakal, nggak ada yang dibutuhkan kayak saya dan Pak Tamhid, nggak ada. Selesai sudah. Kalau ono sing kena dituturi, kan ya. Nah, justru itulah tugas kita yang muda sudah mencoba memahami Pancasila dengan baik. Sebagaimana yang ada dalam konstitusi, tapi sing tuwek nakal. Sejatinya yang tua yang nakal ya pakai Pancasila yang nanti bisa diperas-peras lagi, yang dijadikan satu lagi, kan gitu kan? Oh, yang muda itu loh sudah paham Pancasila yang kita maksud itu ya 5 sila yang sekarang ini, yang secara hukum sudah ada di dalam konstitusi, dalam TAP MPR, semuanya sudah ada di situ. Yang tua userkai mau nyodor-nyodorkan lagi barang yang sudah tersepakati menjadi diusik-usik gitu loh ya. Kan itu kelakuannya sing tuwek-tuwek ya Mas Tamhid nggih. Iya. Jadi ingat ada yang membentuk negara Sunda Empire itu bagaimana itu? Itu ya reaksi respon-respon itu ndak pemberontakannya ndak kentoro, artinya masih samar-samar. Tapi kalau yang Pancasila bisa nanti itu diperas-peras lagi, dia itulah kembali lagi pada embrio pidato 1 Juni. Kita enggak, itu sudah selesai embrio genealogi kelahiran Pancasila 1 Juni sudah ditetapkan oleh otoritas negara. Soal perdebatan akademiknya monggo terbuka. Sama kok Mbak Tika. Tanggal lahirku ini dicek tanggal lahirku, tanggal lahirnya Pak Tamhid barang itu. Yeah. Dulu itu kan lahirnya apa nah? Biar ono Gunung Agung meletus nah, ono omah ini. Yos pokoknya mari game 30, mari peristiwa-peristiwa besar diingat. Soal tanggal biasa dikarang karo Pak Cari ngono biyen. Benar. Tapi diadministrasikan biar tertib, oke, akhirnya wis diterima tanggal lahirku saat ini Pak Tamhid sekian. Sama hari ulang tahunnya Surabaya. Oh, menurut otoritas pemerintah kota itu tanggal 31 Mei 1293 itu dianggap kemenangan Raden Wijaya terhadap Tartar Mongol, jadilah hari lahir kota Surabaya. Tapi kota Surabaya sendiri didirikan oleh kolonialisme Belanda itu kan pada tanggal 1 April 1903 gitu, 1906. Maka orang-orang akan milih, duh, iki sing bener HUT Surabaya iki tak piro, tapi keputusan publiknya 31 itu sudah keputusan publik kita terima. Benar. Sama dengan HUT ini Jawa Timur. Jawa Timur kok 12 Oktober 1945. Karena itu adalah pas pelantikan Raden Gubernur Suryo kita itu dilantik gitu loh. Itu gubernur pertama, tapi apakah Jawa Timur perspektifnya lagi ditarik nang Mojopahit, nang Singosari, panjang juga, tapi keputusan harus diambil. Nah, sama dengan urusan di Pancasila, otoritas negara kita taat loh Mbak, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Itu ngajiku dari Gus Tamhid Mas Budi tadi loh Mbak. Iya, Masya Allah. Jadi, karena kita ini kalau nggak ada ketaatan pada negara, aturan menjadi tidak tertata. Untuk itu apa? Oh iya, 1 Juni 1945 dan saya bisa memahaminya sebagai genealogi tentang ide dasar Pancasila dari pidato Bung Karno. Dan kalau dibentuk panitia 9 juga nanti kok 22 Juni 45 Piagam Jakarta Bung Karno juga ketuanya. Oh nanti nanggone BPKI dan PPKI pun nanti itu kemudian sudah berkomitmen oke, yang 1 Juni 18 Agustus ditetapkan UUD 45 dimasukkan, biarlah itu menjadi perdebatan akademik lumrah biasa pelajaran. Tapi keputusan publiknya kita sepakati 1 Juninya gitu loh.
Jadi dewasa berpikir, bisa nerima, tapi jangan diusrek-usrek, jangan diperas-peras. Bahwa Pancasila bisa Trisila, Pancasila bisa Ekasila, nggak bisa lagi. Kita sudah ngambil keputusan Pancasila, ya Pancasila yang 5 sila itu. Nah, kalau itu wis leren, saiki kita kan piye iki diamal. Alhamdulillah tadi disinggung oleh Yai Tamhid soal teman-teman Sunni, teman-teman Syiah, bahkan Syiah yang di Sampang itu kemudian melakukan taubatan nasuha, ya. Dan bisa diterima. Itu juga karena dialognya bagaimana Pak Bupati Slamet Junaidi ini atau Pak Idi ini, ya. Kami sudah dialogkan soalnya Mbak, Yos, Pak Bupati, kita sapa, kita support. Ini kemenangan kebangsaan yang besar. Bahwa teman-teman Syiah dulu itu kemudian sampai ikrar, tobat, terus ngolong, apa itu, nerima ahlus sunnah wal jamaah, dan akhirnya kembali. Ini kemenangan besar di Jawa Timur, harmoni yang dibangun di Jawa Timur. Inilah pengamalan Pancasila sejatinya, sesama kemanusiaannya dapat, persatuannya dapat, itu karena mau ngomong. Menungso itu kan iso dianggap menungso oleh menungso liyane itu mergo dhek menungso. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Itu. Jadi selama dia tidak anfa'uhum linnas, tapi anfa'uhum li khiwanin lain. Ini anfa'uhum linnas. Kita harus manfaatnya pada menungso, iso manfaat pada menungso. Nek karo padha menungso nek iso manfaat apa maneh karo penyiar ya. Apa maneh karo narasumber. Baik. Jadi kita ini yuk acara-acara semacam ini saling mengingatkan. Yai menjaga marwahnya di situ, yang kampus juga yang urusan kita tolak kelahiran Pancasila ini. Nah, itu disilakan jadi wacana-wacana kampus, bukan wacana politik. Itu wacana akademik, pelajaran mahasiswa dikei wake. Loh, kalau soal tanggal lahir Rasulullah iso dicek, tanggal lahir nabi-nabi iso dicek. Nggak usah kok diperdebatno iku dinone dina apa wis ana pisan. Itu hadis-hadis yang sahih sudah ada gitu loh. Kita tidak memperdebatkan di situ, tapi bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Ya. Oke, baik. Ya, ini di menit ke-28 ya pagi ini. Silakan saya mulai mengundang dulu untuk semua sahabat-sahabat Jawa Timur yang pagi ini juga ingin ikutan sharing ya bersama dengan narasumber kita. Kita ngobrol bersama pagi ini, Caparto, dan juga udah Juli mambengi ku SMS tau. Ndak Facebook. Oh iya. Iya, sudah bergabung juga nih. Wanjang pokoke wis kita aku maca terus keturun pisan dadi terus wis guru tak balesi rencana aku tak balesi dina iki. Bunda Yuli matur nuwun pokoknya setuju. Ini kayaknya kapan-kapan boleh kita undang juga nih untuk ngobrol langsung ya bersama dengan kita ini ya Bunda Yuli ya. Baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung pagi hari ini boleh WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo langsung di 0811309109 atau yang sedang mendengarkan atau yang sedang nonton juga melalui radio jaringan masing-masing di kabupaten kota masing-masing. Silakan boleh nanti teman-teman yang sedang bertugas di beberapa radio yang pagi ini menyiarkan program Perspektif boleh nanti akan disampaikan ke redaksi Suara Sidoarjo 0811309109. Saya sudah simpan, ini ada yang bergabung dari Bunda Yulia, nanti saya akan bacakan setelah saya hadirkan dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh. Hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih?
Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan, dan perawatan tanpa batas ya, sesuai dengan indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 031894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888.
Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga termudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, dan membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Selamat kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas ya. Dan pagi ini kita masih bersama dengan narasumber kita, ada
Gus Tamhid, ada juga Caparto yang pagi ini bergabung dengan kita menjadi narasumber ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan, saya masih menantikan di redaksi 0811 309 109. Saya bersama Kansa pagi ini bertugas. Saya ke Bunda Yulia dulu dong di Facebook yang sudah bergabung, terima kasih. Ini menyampaikan Pancasila memaknai segala sesuatu yang ditujukan dalam rangka untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu sepertinya kita ini memahami, menghayati dan mengaplikasikan dalam tindakan dan perbuatan nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila dalam kehidupan bernegara berbangsa, dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya pandangan atau paham yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan bisa menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Misalnya, merasa agamanya yang paling benar dan baik, sementara agama yang lain ini tidak benar. Pemahaman seperti ini tentu saja sangat jauh dari kata toleransi, tidak menghargai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila. Keren. Ya, silakan ini Gus Tamhid boleh ditanggapi dulu. Terima kasih Bu Yulia, luar biasa ini memberikan sebuah pernyataan dan penguatan kepada kita semua bahwa memang benar kita tempatkan ya bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu Pancasila ya kita jadikan sebagai sebuah kekuatan bagi kita. Para elit, tolonglah berikan ya keteladanan yang baik, bagaimana dengan keadilan, bagaimana dengan musyawarah, bagaimana kita menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan kita. Ya, ini kalau para elit itu bisa memaknai itu, saya kira masyarakat, rakyat itu akan manut gitu. Akan manut. Oleh karena itu, berikan contoh yang baik. Saya sangat senang bahwa memang pemahaman agama itu tidak boleh ya kemudian dikonfrontir dengan Pancasila. Ya, agama memiliki nilai-nilai tersendiri. Pancasila telah membimbing kita. Nah, jangan kemudian ada pertanyaan milih mana antara Pancasila dengan Al-Quran. Nanti akan berkembang lagi, milih mana antara Pancasila dengan Injil, pilih mana antara Pancasila dengan Weda. Nah, itu salah semua gitu. Nah, oleh karena itu FKUB ini sangat berkepentingan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa soal agama, soal teologi, soal ritual itu jangan kemudian disamakan. Di depan tadi kan saya sudah menyampaikan, Kiai Haji Hashim Muzadi itu kan sudah menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, yang sama itu jangan dijadikan beda. Nah, yang berbeda-beda itu jangan kemudian disamakan gitu. Itu tidak boleh. Nah, biarkan yang berbeda itu tetap menjadi khasanah. Nah, yang sama itu harus tetap kita jaga. Ini saya kira sangat penting sekali pernyataan Kiai Haji Hashim Muzadi ini kepada kita semua untuk mengajarkan bagaimana kita menerapkan ya tata dan cara beragama di negeri kita yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila sebagai pedoman kekuatan kita. Inilah saya kira yang harus kita bangun bersama. Percayalah bahwa masing-masing agama menurut kepercayaannya itu yang paling benar. Nah, tapi jangan dicampur aduk, itu yang tidak boleh. Kita memahami bahwa di agama A menurut pengikutnya itu yang paling benar. Iya, ya kita pahami. Demikian juga kita itu memahami bahwa agama kita yang paling benar. Nah, itu harus difahami oleh orang lain. Tetapi tidak boleh dicampur aduk, harus kita pahamkan bahwa masing-masing itu memiliki kepercayaan yang dianutnya itu dan harus kita hargai. Inilah Mbak Atika sebagai kekuatan kita di FKUB Provinsi Jawa Timur itu memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada semuanya bahwa ini khazanah yang harus kita jaga. Yang beda jangan dijadikan sama, yang sama kemudian jangan beda-bedakan. Iya, jangan sampai terbalik gitu ya Gus ya. Baik. Iya. Nah, ini saya ke redaksi dulu, silakan Kansa. Ya, ini ada masuk dari Instagram @ariutami67. Assalamualaikum Gus Tamhid, Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah merasakan ikut penataran P4.
apa mungkin sikap-sikap intoleran itu gara-gara sudah nggak ada lagi model-model penataran itu, matur nuwun. Ada lagi? Iya. Kemudian dari Kinan di Jambangan, sesuai ketuhanan Yang Maha Esa, kita sangat menghargai agama lainnya. Nah, sikap yang dilakukan sebagai warga yang taat Pancasila apa ya, Pak? Kemudian dari Melinda di Tropodo, makin kesini makin banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk kerja sosial. Tanggapan Bapak bagaimana? Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan boleh ditanggapi dulu. Ya, dari siapa dulu ini? Caparto dulu boleh? Oh iya. Jadi seneng banyak yang merespon, berarti acara ini tambah baik. Menarik ya, mulai siapa yang mau, Mbak Juli, terus siapa tadi? Rita ya? Rita, terus sebentar saya buka dulu ini ya. Ada Mbak Rita tadi siapa lagi? Kansa ulang. Mbak Kinan, terus sama Melinda. Oh ya, perempuan semua ini yang gabung nih. Oh ya, semuanya bagus-bagus dan itu berarti kan memberikan respon bahwa kehidupan masyarakat kita yang dinamis dengan Pancasilanya itu harus diberi jawaban. Oh, ono yang atas nama agamanya nggak usah dibenturkan loh ya. Urusan orang berjuang dengan agamanya, apa Konghucu, apa Hindu, apa Buddha, mau berfilantropi, mau melakukan charity kepada sebuah komunitasnya, monggo, itu juga ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan loh, sekarang semua umat beragama kalau berlomba-lomba untuk kebaikan masing-masing, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya. Jadi sapa sing gelem amal iki berdonasi oleh amalake, itu bukan berarti memanfaatkan agama loh. Melaksanakan agama. Kadang-kadang ini ya sing nyenen-nyenen iku wis gak gelem amal, cerewet tok. Iku akeh ngene iki. Nah, tatkala ada tokoh agama mampu menghimpun donasi untuk kebaikan sesama, kemanusiaannya apapun agamanya, bagus. Saya mengapresiasi karena kita sendiri Yai Tamhid nggak mampu melakukan itu. Benar. Maka yang ada itu jangan ngomong itu mempolitisasi agama. Silahkan teman-teman Konghucu, Hindu, Buddha, mengembang Kristen, Katolik, Protestan melakukan pengembangan donasi-donasi keagamaannya. Duh, kalau masing-masing umat ini berlomba-lomba di situ, ya, yang kemiskinan-kemiskinan di teman-teman Muslim, di teman-teman Hindu, di teman-teman Buddha, coba setiap agama bertanggung jawab atas kemiskinan umatnya masing-masing, selesai loh kita urusan itu. Dan nggak pakai dibentur-benturkan, oh ini loh kita berdonasi kemudian ini pasti dapat surga loh, nggak apa-apa, memang kita beramal itu ya memang golek swarga ya kan, dan itu bukan berarti kita memanfaatkan agama. Pokoknya ojo nyinyiri setiap kebaikan itu saja. Sekarang ini kan aneh-aneh. I have a question. Ada yang begitu gitu loh ya, ada yang hal-hal semacam itu tidak ditanggapi dengan baik. Jadi Mbak Tika, jadi semua urusan beragama jangan diberikan. Seneng kan Yai yang bilang tadi loh Mbak, Yai yang bilang agama ono Pancasila, kitab suci. So what? Lo itu sing takok sing salah itu. Iya, Caparto, ini kalau tadi yang menarik terkait dengan P4 itu, Caparto, itu gimana ya? Ya tidak skema. Why am I being mute? Tidak skemanya P4. Hey yo, T up. Tetapi bro, Q, stop muting me. I'm trying to explain myself right now. Setiap pelajaran, setiap kehidupan, there's no way you're gonna fit it. Yeah. Coba di setiap keluarga. But you all speak English? Kita bisa berpancasila. Ya, baik. Ya, ini media kita. Baik, sebentar. Kita break dulu sebentar.
kita jeda dulu. Nanti kita coba untuk lanjutkan lagi ya untuk diskusinya sedikit. Ini kita cek dulu, ini sepertinya ada yang bergabung tapi saya kurang tahu dari mana ya. Kita break dulu sebentar. Sahabat Jawa Timur jangan kemana-mana, masih ada sisa waktu untuk nanti lanjutkan ngobrol dengan Capator dan juga Gus Tamhid ya untuk pagi ini. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, sahabat, kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas ya. Kita membahas tentang memaknai Pancasila dalam kehidupan beragama. Tadi sudah ada yang bergabung, Masya Allah untuk pertanyaannya bagus-bagus sekali. Dan ini tadi ya, Caparto sudah menanggapi terkait pertanyaan juga terkait P4, juga bagaimana mereka yang mengatasnamakan agama untuk sosial. Gimana Caparto? Silakan. Jadi Mbak Tika, kita mari mempatkan diri. Kalau sekarang oleh negara tidak diselenggarakan, itu bukan berarti tidak ada pendidikan Pancasila ya. Yuk, di rumah-rumah kita, di tetangga-tetangga kita, kehidupan sosial kita, mari kita memberi teladan. Nek masa, kata Yai dulu kan gitu, nek masa awakmu tonggomu itu loh, ambu masa amu, iku bageono, iku bagian dari Pancasila loh Mbak. Kemanusiaannya adil beradab, persatuan dijogo, kerakyatan karo tetangga kanan kiri, coba ini keadilan sosial. Nek punya makanan aja dimplok dhewe, tanggane dibagi. Itu ajaran agama yang oleh Pancasila itu juga cocok loh. Memang ramuannya untuk berpancasila itu setiap umat yang menjalankan ajarannya dengan baik pasti berpancasila dengan baik. Dan yang berpancasila dengan baik pasti bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Saiki arek dawuh Yai yang kita dengar. Iya, silakan Gus Tamhid. Ya. Silakan Pak Tamhid. Gus Tamhid. Oh, masih mute ya? Masih mute beliau itu. Ya, mohon maaf. Iya. Apa yang disampaikan oleh Cak Parto tadi itu memang luar biasa ya. Filantropi itu Indonesia sekarang ditempatkan nomor 1 loh Mbak Atika. Ya oleh dunia. Iya. Ya ini mengalahkan negara lain. Kenapa? Ya tadi karena kita menerapkan Pancasila tadi gitu. Jadi silakan dengan kekuatan, dengan landasan agamanya itu mendorong masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk berpartisipasi membangun kehidupan untuk kemanusiaan baik di dalam negeri maupun
di luar negeri. Ini harus kita hargai loh ya. Meski Indonesia itu ya mohon maaf, negara kita masih dalam posisi yang masih belum dikategorikan sebagai negara yang maju, yang makmur itu. Tetapi filantropi di negara kita ini dihargai oleh negara lain. Bagaimana Indonesia membantu yang ada di Rohingya? Ya, itu kan bikin pasar yang ada di sana, Muhammadiyah bikin sekolah di Rohingya, itu tidak gampang itu ya. Apalagi sekarang ini Palestina yang tadi disampaikan oleh Cak Prapto itu ada sebuah kekuatan, demikian juga di tempat lain. Maka harus kita hargai partisipasi masyarakat untuk membangun kehidupan yang baik. Maka tadi fastabiqul khairat itu dijamin oleh Pancasila. Jangan dibentur-benturkan lagi itu loh Pancasila, maksud saya. Mari kita jaga dan kita jadikan sebagai kekuatan nilai untuk membangun kebersamaan Indonesia sebagai sebuah negara yang membangun kehidupan harmoni di antara kita. Ya ini yang harus kita jaga. Maka pendekatannya ya harus fastabiqul khairat, karena memang ajaran agama itu mengajarkan kita untuk kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu ya akan memiliki nilai man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan maka akan dilipat gandakan kebaikan itu. Dan kebaikan itu tidak akan hilang, suatu saat akan menolong kita tatkala kita mengalami sebuah kesulitan. Nah ini harus kita pahami, Pancasila mendidik itu loh, jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan agama. Ini menurut saya yang harus kita jaga. Itu Mbak Tika. Iku mawon lho Yai, orang sing Pancasila. Ya. Iya. Pancasila berketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan menurunkan agama, dan Tuhan yang menurunkan agama apa sing kita anut sesuai keimanan kita. Betul. Iya, kita jaga. Lakonono pokoknya kita kebaikan. Fastabiqul khairat. Kan gitu Mbak Tika. Iya, benar sekali, Masya Allah. Baik, ini ada ini tapi tumben banget ini yang baru bergabung sekarang ini. dari Pak Muzaki yang ada di Skodono. Masya Allah. Ini guru muncul Pak Muzaki, jadi tak boleh. Iya, baik. Masya Allah, alhamdulillah ini Pak Muzaki bisa bergabung lagi ya dengan kita yang ada di Skodono Sidoarjo. Nah, ini sharingnya. Pertanyaannya yang pertama ini adalah jadi bagaimana dengan tantangan ke depan terkait agama dan juga Pancasila ini, dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mempertahankan ideologi Pancasila, dan bagaimana juga dengan peran pemerintah sendiri ke depannya bagi masyarakat. Oke, singkatnya begitu ini ya. Terima kasih banyak Pak Muzaki. Silakan boleh ditanggapi dulu. Iya, dengan siapa dulu? Gini, orang yang beragama pasti tidak akan membenturkan Pancasila dan agama. Jadi orang sing mengusik-ngusik bedone iki karo iki milih Pancasila apa kitab suci, koyoke saya meragukan keagamaan. Iya, dan ini ditanyakan terkait peran pemerintah ke depan ini seperti apa seharusnya begitu. Kita akan mengayomi bersama dengan ideologi ini. Pancasila kita jadikan dasar negara, itu sudah keputusan kebangsaan kita, dan pemerintah saya yakin terus berjuang menyadarkan bersama-sama bahwa ini loh payung besar bernegara, landasan besar fondasi bernegara. Maka kita tidak lagi ngomongkan urusan-urusan kenegaraan, jangan pakai bentur-benturkan antara keimanan. Ojo, wis pokoknya saya ini keapian kebaikan apa kalau pemerintah itu nanti tugasnya ini Mbak, iso nggak checklist kebaikan hari ini macam apa yang akan disebarkan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Maka disitulah rakyat akan ngecek. Oh, pemerintah hari ini kebaikannya 1, 2, 3, 4, 5. Pemerintah dewe sing ngomong hari ini saya akan melakukan 10 kebaikan. Tolong rakyat Indonesia untuk dicek apakah harga pasar wis turun, harga listrik wis tercukupi untuk kebutuhanmu, sembako tercukupi, kita kebutuhan pangan gabah dan lain sebagainya untuk Jawa Timur gabahe wis laku kabeh misalnya.
10 kebaikan nanti rakyat. Setiap hari kalau itu dilakukan, wis gak akan ada urusan sing neko-neko maneh. Menyelamatkan rakyat itu ya. Baik. Iya. Nah, ini dari pertanyaan terkait dengan peran pemerintah. Nah, ini sepertinya kalau menurut saya sih ini sudah dihadirkan gitu loh dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Begitu Gus Hamid ya. Silakan Gus Hamid Sagus terkait dengan closing remarks dari apa yang sudah kita bahas pagi ini. Silakan. Di Forum Kerukunan Umat Beragama itu bingkai dari sebuah gambaran Indonesia yang berideologi Pancasila. Kita bertemu di situ dengan berbagai macam pandangan hidup menurut agamanya masing-masing, tetapi saling menghargai antara satu dengan yang lain. Pendekatannya adalah harmoni, pendekatannya adalah wasitiyah. Jadi di tengah-tengah kita hadirkan sebuah pemahaman tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri, tetapi Pancasila sebagai sebuah kekuatan yang membimbing kita tata cara bernegara, berbangsa, kita bermasyarakat. Nah ini menurut saya yang harus kita jaga, kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, jangan lagi ditarik-tarik tadi yang disampaikan oleh Cak Parto itu. Ini harus kita jaga betul. Maka bagi kita semua, pemerintah memberikan keteladanan yang baik. Tadi ada checklist, saya setuju itu. Seperti Gus Mugdor kemarin disampaikan itu, checklist pertama akan memberlakukan BPJS kelas 3 gratis, tis. Nah itu kan sudah dilaksanakan, itu masyarakat percaya itu. Itu sudah menjaga Pancasila itu. Nah ini menurut saya checklist ini penting sekali. Dan nanti minggu depan, bulan depan ditambah lagi, bulan depannya lagi ditambah lagi, itu menjadi luar biasa. Mari kita jaga sebagai sebuah kekuatan kita, berharap tadi pemerintah memberikan keteladanan yang baik dengan progres yang jelas. Masyarakat, jadikanlah Pancasila ini nilai-nilai yang harus kita jadikan sebagai sebuah pedoman di tengah-tengah masyarakat untuk membangun sebuah kehidupan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu yang terjadi, saling gotong royong, saling membantu antara satu dengan yang lain, itu pasti akan muncul di situ tanpa mempertentangkan keyakinan agama, tapi kita bersama-sama. Oleh karena itu, FKUB Provinsi Jawa Timur ini akan melakukan sebuah role model kerukunan, desa kerukunan. Nah, desa kerukunan itu tidak menyampur adukan agama, tidak, tetapi desa kerukunan itu muncul dari sebuah kesadaran bagaimana antar keyakinan yang ada di sana ternyata bisa bersatu padu membangun kehidupan yang lebih baik yang dilandasi oleh kekuatan agama masing-masing di bawah naungan ideologi Pancasila. Saya kira itu Mbak Tika. Siap, itu menantikan nanti akan berarti desa kerukunan itu nanti sampai di tingkat daerah-daerah juga nanti ya Pak ya? Di kota kabupaten ini sudah ada 4 yang kita terapkan dan ini sudah mendapatkan penghargaan dari Kemenak. Dan nanti akan kita jadikan role model dan insya Allah akan terus kita kembangkan. Alhamdulillah. 4 desa ini mana saja ya? Mungkin boleh ada bocoran sedikit. Saya lupa namanya, tapi ada di Situbondo, ada. Kemudian di Malang, perbatasan Malang dengan Lumajang itu juga ada. Di Jombang. Nah di Jombang ini juga ada. Nah di Tuban itu juga ada. Nah cuman desanya apa saya agak lupa. Jadi kemarin akhir tahun kemarin mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur masing-masing desa itu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini ya Cak Parto, silakan terakhir juga dari closing remarks Cak Parto untuk program kita pagi ini. Itu tadi dari Yai sudah cukup ya. Dan Pak Jaya ngomongkan nanti jangan lupa pukul 3 tepat kita akan Airlangga Forum bersama Bunda Gubernur Jawa Timur sekaligus juga dengan Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Kita ngasuh kawero dengan para ulama dan umaroh kan Pak? Siap. Jadi satu melalui siaran suara Sidoarjo.
Jojo. Insya Allah, jangan lupa ya, jam 3 sore nanti ya. Keren. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Gus Tamhid, juga Pak Tamhid ya, ataupun juga Caparto. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat ya, untuk juga tentunya diaplikasikan, bukan hanya sekedar sharing saja, tapi hal-hal positif mari ya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ketemu lagi. Ya, gimana? Salam, nomor HP nih Gus Tamhid, karena pekan-pekan depan pas bicara wakaf gitu kan gerakan umat. Wah, nggih, monggo, alhamdulillah. Oh iya, belum saya kirim ya waktu itu ya. Nanti deh saya kirim Caparto. Siap. Salam juga untuk rekan-rekan dari yang bertugas juga di sana bersama Caparto. Baik. Media digital kami. Media digital. Ya, baik. Juga salam untuk semua para tim dari FKUB Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur juga. Iya. Sampai jumpa lagi insya Allah di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.